Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga atau biasa dikenal dengan Minggu Gaudete yang berarti Minggu Sukacita. Ibu bapak, saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan tidak dapat dilakukan dengan gerutu seperti yang sering dilakukan orang-orang ketika berpergian dan menunggu angkutan umum di terminal. Menanti kedatangan Tuhan berarti mempersiapkan diri dan memantaskan diri agar kelak layak menyambut kedatangannya dengan sukacita. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk menunggu kedatangan Tuhan? Santo Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dalam pertobatan itulah setiap orang dituntut untuk mengerjakan karya kasih terhadap sesama. Karya kasih itu diungkapkan dalam bentuk tindakan pertobatan. Pertobatan berarti perubahan dalam tujuan dan arah hidup kita, dipenuhi dengan harapan dan sukacita bahwa Mesias sudah dekat. Ada begitu banyak orang dan pemungut cukai yang bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Ia memberitahu mereka untuk bertindak dengan penuh keadilan, kasih, dan kejujuran, membiarkan hidup mereka menghasilkan suatu perubahan. Bagi kita, perubahan itu terjadi ketika Yesus masuk ke dalam hidup kita, dan itu harus tercermin dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang disarankan oleh Yohanes. Ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pesan yang disampaikan Yohanes ialah pertobatan yang menuntun kepada pembaruan hidup. Itulah sebabnya Yohanes memberitahu banyak orang, prajurit dan pemungut cukai, bahwa mereka harus membuktikan iman mereka melalui karya amal, kejujuran, dan keadilan sosial. Yohanes menuntut agar manusia saling berbagi dengan harta benda mereka. Yohanes juga menegaskan bahwa seseorang tidak boleh meninggalkan pekerjaannya untuk mencari keselamatannya sendiri. Sebaliknya, ia harus melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Ia memanggil orang-orang untuk setia dalam keadaan hidup mereka. Biarlah pemungut cukai menjadi pemungut cukai yang baik. Biarlah prajurit menjadi prajurit yang baik. Dengan kata lain, adalah tugas seseorang untuk melayani Allah di tempat yang telah ditetapkan Allah. Seperti kata Santo Fransiskus de Sales, berkembanglah di tempat Anda ditanam. Kita diharapkan untuk menjadi pembawa berkat di mana tempat kita berada. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam bacaan pertama, Nabi Zefania berkata, "Bersorak-soralah hai Sion, bersorak-soralah hai Israel." Zefania menyerukan suara kenabian ini pada puncak pengasingan orang Yahudi, ketika segala sesuatunya tampak tanpa harapan dan tak tertahankan. Santo Paulus juga menggemakan pesan sukacita yang sama dalam bacaan kedua yang diambil dari suratnya kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Jangan takut, jangan putus asa, Tuhan dekat. Jangan khawatir sama sekali. Yohanes memberitahu orang-orang untuk berbagi apa yang mereka miliki, pakaian, makanan, dengan mereka yang membutuhkan. Jika mereka benar-benar menyesali dosa-dosa mereka, jika mereka benar-benar ingin mengubah hidup mereka, maka mereka akan menjadi saudara dan saudari bagi semua, termasuk orang asing. Kita mungkin dapat mempertimbangkan apa yang dapat kita bagikan dengan orang lain dalam hidup kita. Yohanes berkhotbah menentang keserakahan, keegoisan,
dan penyalahgunaan kekuasaan dan posisi. Ibu bapa, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk mengubah hidup. Yohanes Pembaptis menentang upaya-upaya kita yang dangkal untuk berubah, menuntut kita untuk melihat lebih dalam. Mematuhi perintah-perintah adalah awal yang baik, tetapi kemudian harus memeriksa hubungan kita dengan orang lain. Kita harus memperbaiki hubungan dan relasi, menghadapi tanggung jawab keluarga, bekerja dengan jujur, dan memperlakukan sesama dengan adil. Mulailah dari mana Anda berada, kata Yohanes. Kehidupan dengan suara-suara memabukkan di sekitar kita, yang menyerukan kebenaran dan kesadaran sosial. Kita harus meninggalkan sikap egois kita dan sebaliknya dipenuhi dengan harapan akan kedatangan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita merayakan kenangan akan kedatangan pertama Yesus di Bethlehem, serta mempersiapkan kedatangannya setiap hari dalam kehidupan kita, melalui kehadirannya di dalam diri kita dan dalam diri orang di sekitar kita. Kita juga menunggu kedatangannya yang kedua di akhir dunia dengan harapan yang penuh sukacita. Semoga Tuhan memberkati.